Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kali ini untuk saya menyajikan video yaitu beberapa karomah Sunan Gunung Jati. Pastinya yang akan membuat waktu santai Anda lebih nyaman dengan menyimak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita simak videonya, alangkah baiknya untuk membantu perkembangan channel ini. Silahkan untuk kawan-kawan semua tekan tombol subscribe. Karena tanpa dukungan kawan-kawan semua channel ini tidak akan bisa berkembang. Sejumlah naskah kuno yang terkumpul dan berhasil diterjemahkan tak hanya mengisahkan asal-muasal Cirebon. Naskah tersebut mengungkap sosok para tokoh penting yang membesarkan Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah merupakan salah satu tokoh penyebar Islam di Jawa yang dikenal Wali Songo, khususnya Cirebon dan sekitarnya. Sosok besarnya dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Dari naskah kuno terungkap kiprah Sunan Gunung Jati tak hanya sebagai tokoh muslim. Sang ulama juga memiliki sejumlah karomah atau kehebatan. Naskah tersebut merupakan bukti nyata bagaimana perkembangan Cirebon oleh Sunan Gunung Jati hingga saat ini masih menjadi panutan bahkan bagian dari ilmu pengetahuan. Dari ribuan naskah kuno Cirebon yang terkumpul dan berhasil diterjemahkan, terkumpul banyak sekali kehebatan, keahlian, dan kesaktian Sunan Gunung Jati. Namun, di antara itu semua ada 5 keahlian utama. Berikut 5 keahlian Sunan Gunung Jati Cirebon. Pertama, ahli bahasa. Berdasarkan hasil kajian naskah kuno Cirebon, Sunan Gunung Jati diketahui menguasai 99 bahasa. Bahasa yang dikuasai bukan hanya bahasa dunia, melainkan bahasa lokal yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Kedua, ahli politik. Pada masa kejayaannya, Sunan Gunung Jati juga ahli dalam bidang politik. Dalam menyebarkan Islam dan mengembangkan Cirebon, dia dapat meruntuhkan kerajaan induk besar seperti Pajajaran hingga mengusir Portugis di Selat Sunda dibantu kerajaan Demak. Ketiga, ahli pendidikan. Selain berpolitik, Sunan Gunung Jati juga tauladan di bidang pendidikan. Melalui dakwah Islam, dia menjadi pendidik hingga ke pelosok desa. Beliau melakukan jelajah desa Milanghori atau door to door kalau bahasa sekarangnya, dalam penyebaran Islam dan pendidikan kepada masyarakat. 1 bulan sekali murid-murid Sunan Gunung Jati juga sering datang ke Cirebon pada malam Jumat. Murid-murid Sunan Gunung Jati setiap malam Jumat datang dan setia mendengarkan pengajian. Kegiatan rutin mereka itu dinamakan Seba Kliwon. Tradisi itu saat ini masih ada tapi bukan mendengarkan pengajian lagi, melainkan ziarah kubur ke makam Sunan Gunung Jati. Keempat, ahli strategi perang. Dalam mempertahankan eksistensi Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati perlu memperluas wilayah kekuasaannya. Dia berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, Talaga, hingga menguasai Sunda Kelapa. Wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon hampir di seluruh Jawa Barat dan separuh Jawa Tengah. Dan yang terakhir yaitu ahli ilmu kedokteran. Sunan Gunung Jati juga memiliki karomah dalam ilmu kedokteran. Saat itu ada pasangan tengah berselisih paham mempersoalkan perut sang istri yang membesar. Suaminya yakin kalau perut yang membesar itu hamil, tapi istri tidak yakin. Akhirnya, pasangan tersebut menemui Sunan Gunung Jati untuk memastikan isi dalam perut si ibu. Dan ternyata saat diperiksa bukan kandungan, melainkan penyakit tumor. Selain ahli mendeteksi penyakit, ilmu kedokteran yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah operasi tanpa bedah. Menggunakan kesaktiannya, Sunan Gunung Jati pun mengambil tumor si ibu setelah dipastikan perut yang membesar itu bukan janin. Namun sudah tak heran lagi jika Sunan Gunung Jati memiliki karomah seperti apa yang barusan kita bahas. Mengingat kedekatannya kepada Allah begitu dalam, tak mustahil lagi jika Allah memberikan kelebihan kepada Sunan Gunung Jati. Terima kasih untuk kawan-kawan semua karena telah menyimak video kali ini sampai selesai. Semoga kajian ini memberikan kita manfaat tentang bukti sejarah.